Halo, baru semalam game week 22, double game week 22 selesai main duel klasik antara Manchester United lawan Leeds United. Skor akhir 2-2, yang cetak gol itu Wilfred Gnonto dari menit pertama, assist dari Patrick Bamford. Terus Varane sempat cetak gol ke gawang sendiri di menit ke-48 babak kedua. Rashford cetak gol lagi untuk MU akhirnya di menit ke-62, assist dari Alejandro Garnacho. Terus terakhir, Jadon Sancho yang akhirnya kembali lagi main setelah sekian lama nggak kelihatan. Dia cetak gol di menit ke-70. Dan yang paling penting adalah Rashford cetak gol lagi. Ini aku rekaman, niatnya jam 8 pagi tapi ada hal lain yang harus tak urus, plus molor. Akhirnya ini aku rekaman jam 11 lebih 17 di sini, Indonesia Barat. Nah, sebetulnya kalau di website FPL bahkan sampai jam segini pun masih updating tulisannya, klasemen. Tapi poin udah masuk dan semuanya udah updated. Jadi aku bahas hasilku per waktu ini aja ya. Nah, biar ada waktu editing dan nanti sore bisa videonya udah naik. Oke, kita mulai dari hasilku di game week 22 ini. Aku pakai formasi favoritku di FPL yaitu 3-4-3. Formasi yang secara teoritis punya peluang lebih besar untuk dapat poin paling banyak. Di kiper aku pasang David Raya. Senang banget aku dia clean sheet dan 4 saves, lebih dari 4 saves dan kurang dari 8, berapa sih? Oh, 5 saves, 5 saves dia dan panen 7 poin. Aku ambil Raya 2 game week yang lalu kalau nggak salah. Itu pun darurat karena Henderson-nya Forest cedera. Dan Ward sama Leicester-nya itu lagi benar-benar turun. Nah, sekarang sebenarnya aku agak nyesel ambil Raya. Soalnya seminggu setelah itu Forest datengin nafas. Iya kalau nggak salah ya. Pokoknya akhir-akhir menjelang bursa transfer tutup itu kan Forest datengin nafas. Nah, yang udah tak bahas di video sebelumnya juga. Tapi ya udah, Raya juga not bad dan buatku transfer kiper itu nggak terlalu penting, nggak terlalu mendesak sama sekali. Jadi kemungkinan aku bakal pertahanin Raya sama Ward sampai akhir musim nanti. Kecuali pas aku pakai free hit atau ada sesuatu yang mendesak. Terus di back 3 aku pasang Trippier, Shaw sama Fabian Schär. Trippier sama share-nya Newcastle biasanya mendongkrak poin masing-masing. Minggu ini cuma dapat 2 poin. Ya, gara-gara kemarin Newcastle imbang 1-1 lawan West Ham, kebobolan 1. Sementara Shaw meskipun nggak clean sheet di 2 game week ini karena MU double game week, tapi dapat 5 poin di match pertama dan semalam dapat 1 poin. Nah, sementara 4 gelandangku ada Solly March, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, sama Martin Odegaard-nya Arsenal. Di game week ini Odegaard mengecewakan, sejujurnya. Aku ambil karena kemarin-kemarin formnya lagi bagus, tapi malah satu Arsenal di game week 22 ini lagi ngalamin hari-hari buruk. Solly March juga udah menurun sejak pertengahan Januari sebenarnya. Salahku sih dulu nggak mempertimbangkan untuk ambil Mitoma daripada March. Tapi ya udah, itu udah lewat juga. Sementara Bruno dan Rashford lagi bagus banget belakangan ini yang kita semua tahu, terutama Rashford. Dan yang bikin aku paling happy di game week ini adalah aku pasang triple captain yang mana kalau nggak salah aku sempat lihat statistiknya ada sekitar 100 ribuan manajer itu pasang triple captain ke Rashford di game week ini. Dan berbuah manis. Satu gol kemarin dan semalam satu gol lagi. Meski gitu di dalam hatiku agak sedikit kecewa soalnya di private league-ku yang mana aku jadi pengurus itu aku gagal jadi manager of the week gara-gara ada temenku yang punya Mitoma sama Ben Mee-nya Brentford, sementara aku enggak. Itu bener-bener jadi pembeda di antara kami berdua. Aku udah agendain beli mereka cuma belum kesampaian, sementara dia udah game week sebelumnya beli mereka. Harus nyicil karena kemarin aku buang salah sama Almiron dulu. Aku udah expect sih bakal ada yang pakai triple captain di private league itu, tapi aku nggak nyangka dari semua orang dia yang pakai. Nah, gimana pun akhirnya March sama Odegaard nyumbang 2 poin di game week ini, Bruno 12 poin dan Rashford 20 poin. Tapi karena aku triple jadi 60. Nah, front 3 itu ada Haaland, Mitrovic, sama Kane. Haaland dan Kane tetap nggak tergantikan buatku, pun mereka lagi main nggak bagus. Di akhir musim, tetap mereka yang bakal nyumbang poin paling banyak.
Jadi aku rasa nggak ada alasan buat nuker atau ngebench salah satu dari mereka berdua. Di game week ini dua-duanya saling ketemu, Manchester City dan Spurs, dan kali ini poinnya jatah ke Harry Kane. Ada sedikit perasaan lega karena fans Arsenal. Karena masih ada banyak manajer yang ngaptenin Haaland di game week ini dibanding Rashford yang dapat double game week. Big win for me. Dan semua manajer yang dapat triple point. Aku kasih selamat lah buat kita semua. Nah, sementara Mitrovic sebenarnya bukan pilihan utamaku. Aku lebih suka Toni. Cuma masalahnya beberapa waktu yang lalu karena ada kabar Doi lagi diinvestigasi sama FA terkait kasus judi, dugaan kasus judi, makanya aku nggak ambil resiko untuk pasang dia. Seandainya tiba-tiba dia nggak boleh main, kan berabe juga ya. Tapi dengan ganti Mitrovic, ternyata keputusan yang salah juga. Toni itu lumayan gacor beberapa waktu yang lalu, sementara Mitrovic makin kesini makin menurun. Dan kurang lebih kayak gini hasil akhir di game week 22. Total 106 poin dengan rataan 48 poin di game week ini. Dan minus 4, karena aku lebih satu transfer pemain. Secara keseluruhan aku lebih dari cukup puas. Meskipun ambil risiko minus 4, bersyukur karena hasilnya bagus. Oh ya, sebenarnya aku nggak terlalu suka ambil minus. Tapi karena game week 22 darurat dan ada double game week-nya MU, yang mana MU juga lagi naik daun bersama Rashford dan Bruno. It's okay, it's a good risk, and it's a good result. Nah, ngomong-ngomong ini perolehan poin terbaikku di musim ini, ngelewatin game week 9, di mana aku dapat 94 poin dengan rataan 68 poin. Sementara di game week 22 ini juga adalah game week dengan rank tertinggiku dalam satu game week. Aku ada di peringkat ke 117.064, ngalahin torehanku di game week ke-13, peringkat ke 119.267 dengan 78 poin dan rataannya 51 poin. Nah, dari hasil game week ke-22 ini, dengan total 1.418 poin, sekarang aku ada di rank ke 356 di Indonesia dari 200 ribuan lebih manajer. Naik 476 peringkat dari sebelumnya. Sementara di dunia, aku di rank 27.615 dari total 8 juta lebih manajer, dan aku baru update ternyata musim ini tuh 11 juta lebih manajer. Naik 34.917 peringkat dari sebelumnya. Ya, ini peningkatan banget buatku yang baru main 3 musim terakhir ini. Oke, next. Dari hasil akhir game week 22 tadi, buat besok game week 23 aku berencana buat ambil risiko minus 4 lagi. Karena aku masih punya 4-5 beban tim, yaitu Robertson, Andreas, Nico Williams, sama March dan Mitrovic. Nah, makanya aku berencana ambil Mitoma, yang wajib kita punya semua sekarang. Dia lagi inform, dan nggak cuma dari statistik, dari permainan juga. Emang lagi gila sih ini Mitoma. Satunya lagi, aku belum memutuskan antara mau ambil Nketiah-nya Arsenal karena double game week, atau Brennan Johnson-nya Forest, atau nuker Nico Williams untuk Ben Mee-nya Brentford. Nah, kenapa? Pertimbangannya adalah, jadi yang pertama, Nketiah. Sebenarnya aku pribadi sangat amat meragukan dia, terus terang ini. Apalagi beberapa match nggak main bagus alias balik ke setelan pabriknya dia. Tapi dengan adanya double game week, ini resiko yang kecil buat diambil meskipun di match kedua lawan Manchester City. BTW Nketiah tuh kadang-kadang bener-bener dia aneh banget lah. Tiba-tiba depan gawang bisa aja dapet gol. Ya itulah. Nah, sementara Brennan Johnson meskipun Forest mainnya ya gitu-gitu aja, tapi ada aja momen di mana dia bisa cetak gol. Ya 11-12 sama Nketiah lah. Cuma Nketiah di tim yang lebih bagus. Jadi nggak ada salahnya sih ambil dia. Kalaupun ragu tinggal dicadangin. Toh harganya murah, cuma 5,5 per hari ini. Nah, sementara Ben Mee itu back dengan form paling bagus saat ini. Nggak ada alasan buat nggak ambil dia menurutku. Tapi karena game week ini Brentford main lawan Arsenal di Emirates, jadi aku bisa agak kesampingkan dulu Ben Mee. Meskipun Arsenal lagi agak goyang juga ya performanya. Tapi musim ini Arsenal tuh lagi kuat-kuatnya di Emirates. Jadi buat Mee mungkin aku baru mau datengin untuk game week 24, 2 game week lagi, atau bahkan di game week 26. Itu pun kalau performanya masih bagus. Soalnya di game week 25 itu Brentford blank, nggak main mereka.
Oh ya, tadi udah sempat kebahas tentang Andreas Pereira dan Neco Williams. Jadi oke, mari kita bahas. Andreas Pereira dan Neco Williams. Dua pemain yang sering jadi dummy alias tumbal dari para manajer buat posisi gelandang sama back di timnya. Nah, ini aku pernah bahas di videoku yang cara ngoptimalin pemilihan pemain pakai riset operasi masalah knapsack dari sudut pandang matematika. Nah, kayaknya suatu saat aku harus jelasin lagi dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Tapi itu nanti aja lah, kapan-kapan. Nah, balik lagi ke dua pemain ini. Guys, kalian sadar nggak sih kalau Andreas sama Neko itu harganya turun 0,1. Itu aku baru sadar juga kemarin waktu nunggu double game week-nya MU. Dari 4,5 ke 4,4 yang Andreas dan dari 4 ke 3,9 yang Neko Williams. Padahal ownernya tuh banyak loh, di atas 10% dua-duanya. Nah, jadi saranku segera agendakan kalian ganti mereka. Aku juga ada rencana mau ganti mereka. Soalnya biasanya kalau harga udah sekali turun, ke depan bakal cepet turun. Meskipun ownernya nggak dikit ya. Karena owner juga bakal mulai mikir buat ngelepas mereka yang harganya mulai turun. Ngomong ini blunderku juga nggak sering-sering lihat tren mereka berdua. Karena aku pikir mereka bakal aman sampai akhir musim. Nah, saranku sih, kalau kalian emang mau ganti mereka sekarang, coba tuker sama Mitoma atau Mi yang dari tadi juga udah tak sebut. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa mereka? Alasan pertama, harganya nggak jauh beda, jadi masih bisa masuk sebagai dummy. Dummy bernilai pula, si Mitoma sama Mi. Apalagi buat kalian yang nilai squadnya udah 110 plus dengan tabungan. Alasan kedua, tentu mereka lagi di form yang bagus. Mitoma lagi sering nyekor, sementara Mi, jaminan starter dan Brentford itu lagi sering-seringnya clean sheet. Kalau teman-teman nggak ada tabungan lebih atau ngerasa ragu, aku coba kasih opsi lain ya. Opsi lain yang bisa teman-teman jajaki itu mungkin TT-nya Leicester, winger Brazil itu yang baru datang, harganya 5,5, meskipun di 3 game week berikutnya itu cukup berat buat Leicester, lawan Spurs, MU, dan Arsenal. Atau bisa juga teman-teman coba Matthias Jensen-nya Brentford, 4,8, buat dummy juga masih oke, soalnya harganya naik terus. By the way, dulu aku sempat pakai dia juga ya. Waktu masih punya Kevin De Bruyne, Erling Haaland, sama Trent Alexander-Arnold dalam satu tim. Itu lumayan membantu. Nah, kalau yang defender, teman-teman bisa coba jajaki Pervis Estupiñan-nya Brighton. Harganya 4,6, masih tren naik. Atau Rico Henry-nya Brentford, harganya 4,5. Atau Dan Burn-nya Newcastle, 4,6. Ini murah-murah semua. Nah, para back kiri ini itu semua jaminan starter, aku yakin. For your information, tiga-tiganya itu blank di game week 25. Jadi, silakan dipertimbangkan. Terus ada juga nama Matt Kilman-nya Wolves. Cuma aku nggak tahu kadang si Lopetegui ini pasang Hugo Bueno. Dan masih belum tentu kadang siapa yang dipasang jadi center back. Harganya lebih murah lagi, 4,3. Ini aku nggak tahu dia trennya naik apa turun. Karena 4,3 ini angka tengah antara 4 sama 4,5. Nah, ngomong-ngomong di game week 25 nanti itu Wolves double game week. Jadi ini juga bisa dipertimbangin buat investasi. Apalagi ya? Kayaknya udah itu aja tips untuk transfer kali ini. Oke dah, langsung masuk ke final line up aja. Nah, jadi kira-kira kayak gini nanti line up-ku buat game week ke-23. Aku bakal ambil satu transfer lebih dan lebih condong buat milih Nketiah daripada Brennan Johnson untuk Mitrovic atau nuker Mi untuk Neco Williams. Sementara Mitoma ada 99,9999999 dan seterusnya persen fix bakal aku ambil untuk gantiin Solly March. Tentu masih bisa berubah karena bursa transfer masih buka sampai besok Sabtu jam 6 sore di Indonesia Barat. Oke, mungkin itu dulu. Kita ketemu lagi di Fantasi PPT minggu depan bahas hasil game week ke-23 sama rencanaku untuk game week 24. Terima kasih. Bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.